Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah semua sehat-sehat selalu. Moga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Hari ini adalah merupakan daripada proses kita sebagai seorang guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk itu, saya ingin sedikit menyapa kepada Anda semua yang telah saya sampaikan tadi. Maka sebelum itu kita akan untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar, maka kita akan awali dengan membacakan doa. Maka dalam membacakan doa ini, maka bisa seseorang untuk maju ke depan untuk membacakan doa. Siapa yang bersedia? Nah, kamu, ketua kelas. Ya, silakan maju ke depan untuk bisa memimpin doa. Ya, situ. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, ketua kelas silakan duduk tempat. Ya, tadi telah kita membacakan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan meridai kita semua yang diawali dengan Al-Fatihah sekaligus dengan doa belajar. Untuk itu, saya akan melihat dulu tentang kehadiran Anda semua. Apakah hari ini semua hadir? Di antara kalian ada yang tidak masuk hari ini? Ya, mungkin saya akan cek satu persatu ya, supaya bisa mengetahui siapa-siapa yang akan tidak hadir pada hari ini. Ya, mungkin saya akan lihat ada dari jumlah siswa yang sudah hadir pada kelas 3A pada hari ini, kemungkinan ada juga sebagian yang tidak hadir. Ya. Siapa tadi yang disampaikan yang tidak hadir? Oh, Rasti Wagola. Kenapa dia tidak hadir? Oh, sakit. Sudah disampaikan di wali kelas? Oh, sudah. Oke, kalau begitu baik. Semoga kita sama-sama mendoakan agar dia bisa diberikan kesempatan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat penyakitnya dari penyakit yang ia derita. Semoga dia sempat sembuh. Oleh karena itu, mungkin sebelum itu kita akan bisa melakukan sebuah kegiatan atau melaksanakan nyanyi atau merespon supaya keadaan kita ini semua bisa segar dan sehat dan semangat. Maka marilah kita sama-sama bisa menyanyikan lagu yang mungkin bisa dinyanyikan mungkin lagu
Mars Al-Harad ataukah mungkin himne Al-Harad atau kebangsaan. Nah, mungkin yang selalu atau disenangi lagu apa, mungkin silakan kita nyanyi bersama. Oke? Bisa mulai? Ya. Nah, mungkin satu orang bisa ke depan, bisa lagi juga memimpin. Yo? Nah, bisa memimpin di depan, mungkin Ibu Ririn, mungkin Ririn bisa maju ke depan, ya. Oke, silakan Ririn. Nah, silakan maju ke depan untuk bisa memimpin lagu himne Al-Khairat. Yo? Ya. Ya. Mungkin maju ke belakang sedikit supaya jangan. Ya. Oke, di situ. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu himne madrasah. Semua berdiri. Ya. 1, 2, 3, 4. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia ya Allah. Kau empankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia ya Allah. Kau empankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Madrasah tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah, menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman dalam bingkai citra pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia. Untuk menggapai cita-cita mulia. Ya, selesai. Silakan Ririn balik ke tempat. Oke, tadi kita sama-sama telah menyanyikan lagu himne Al-Harad atau himne madrasah. Moga kiranya kita bisa bersemangat dan bisa menghayati daripada lagu tersebut. Oleh karena itu, mungkin selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, ya? Atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, bisa dibuka seluruh bukunya. Ya, kita tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu salah satu tujuan adalah pembelajaran adalah mengamalkan keluhuran budi dengan saling memaafkan dan peduli. Hal ini merupakan cermin dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan melalui Asmaul Husna, yang mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan peka terhadap sesama. Menganalisis makna dari Al-Asmaul Husna sangat penting
untuk memahami bagaimana nama-nama tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu kita untuk meneladani aspek spiritual dan moral yang terkandung dalam setiap norma, sehingga kita dapat meneladani sifat-sifat yang mulia. Ya. Menyajikan hasil analisis. Setelah menganalisis, menyajikan hasil analisis secara baik dan sistematis merupakan langkah yang penting. Hal ini tidak hanya berfungsi untuk memperkuat pemahaman kita, tetapi juga untuk berbagi pengetahuan dengan orang lain. Ya, kita lanjut. Siapa yang bisa memahami daripada Asmaul Husna, manfaat daripada Asmaul Husna? Nah, saya kira bahwa semua sudah memahami manfaat Asmaul Husna, karena pada minggu kemarin sudah kita sampaikan tentang Asmaul Husna. Ya, untuk itu mungkin perlu kita kembali juga mengkaji ulang atau melihat manfaat memahami Asmaul Husna. Untuk itu kita melihat video, ya, video. Ya. Ya, manfaat memahami Asmaul Husna. Pentingnya nilai-nilai Allah dalam kehidupan sehari-hari. Memahami Asmaul Husna memberikan kita panduan moral dan spiritual dalam kehidupan. Dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat meneladani akhlak, mendalami nilai-nilai positif dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam interaksi sehari-hari untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama dan lingkungan. Ya, untuk itu bahwa nilai manfaat daripada ini adalah salah satunya juga adalah untuk bagaimana kita sebagai manusia untuk bisa melaksanakan sebuah aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, untuk saling memahami, saling untuk berdiskusi, saling untuk memahami pengertian, dan saling untuk juga memahami keinginan kita masing-masing. Artinya saling kita menghargai di dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satunya. Untuk itu ada beberapa hal yang menjadi salah satu pokok pembahasan kita pada hari ini. Jadi ada 7 daripada Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Afu, kedua Ar-Rajab, yang ketiga Al-Malik, yang keempat Al-Hasib, yang kelima Al-Halik, yang keenam, yang ketujuh lima Al-Hadi, yang keenam Al-Khaliq, dan yang ketujuh Al-Hakim. Apa itu Al-Afu? Al-Afu itu adalah sifat-sifat Allah atau disebut sifat pemaaf. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan segala dosa manusia ketika manusia itu meminta ampun. Oke. Al-Afu. Al-Afu itu adalah Maha Pemaaf. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan seorang hamba ketika hamba itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara maaf atau disebut dengan al-afu manusia, manusia bisa memaafkan oleh manusia lain, tetapi belum tentu hatinya sejalan dengan apa yang ia ucapkan.
Tuh. Nah, artinya saya ulangi, apa yang dia lakukan itu boleh tentunya sejalan dengan hatinya. Artinya ucapan dengan perbuatan sekaligus dengan hati itu belum tentu. Makanya oleh karena itu ada sebuah perbedaan dengan al-afu Allah dengan al-afu manusia. Ya. Selanjutnya ar-rajak. Apa itu ar-rajak? Nah. Ar-rajak Maha pemberi rezeki. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki kepada makhluk seluruh makhluknya. Oleh karena itu, mungkin kita semua tahu di dalam kehidupan ini yang Allah ciptakan alam ini, tuh, bahwa alam yang begini luas, yang dengan segala isinya, baik daratan maupun lautan, manusia dan makhluk-makhluk lain, itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah lah yang memberikan segala rezeki yang ada di darat maupun di laut. Itu adalah merupakan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia harus merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Bukan sekadar itu saja. Diri manusia, tuh. Nah, manusia punya diri itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dari segala tubuh yang begini lengkap, suara adalah merupakan rezeki Allah, napas adalah merupakan rezeki Allah, berteman adalah merupakan juga rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala yang ada di bumi ini adalah merupakan rezeki daripada Allah. Bagaimana manusia untuk bisa memetik rezeki itu? Tuh. Nah, karena kita tahu semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mensyukuri rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada Al-Malik. Ya, Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Ya, Al-Malik adalah Maha Penguasa atau dia raja yang menguasai alam yang luas ini. Tuh. Saya contohkan sebagai seorang kepala desa, dia adalah sang penguasa terhadap desa. Nah, sang penguasa Allah Subhanahu wa taala, makanya seorang kepala desa pun juga bisa mengikuti daripada apa yang Allah kuasakan. Tuh. Oleh karena itu segala kekuasaan yang ada itu akan diminta pertanggungjawabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah adalah raja penguasa alam semesta yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala. Artinya bahwa segala yang ada di bumi ini adalah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, selanjutnya kita masuk kepada Al-Hasib. Apa itu Al-Hasib? Allah itu maha mencukup. Allah itu maha menghitung. Al-Hasib artinya Allah itu maha menghitung. Artinya Allah lah yang menghitung dari segala amal perbuatan manusia, dan Allah pun juga yang akan menentukannya. Itu Al-Hasib artinya hitungan. Allah yang menghitung daripada segala amal manusia. Ketika manusia itu meninggal nanti, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, maka pada saat itu manusia berada di alam barzakh, di alam akhirat, maka di saat itu Allah akan menghitung dari segala amal perbuatan manusia. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala adalah sang maha menghitung, dan dia menghitung segala amal manusia tanpa ada kesalahan apapun juga, melebihi daripada kekuatan komputer, melebihi daripada kekuatan komputer. Secanggih apa yang ada di bumi ini adalah merupakan makhluk pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu adalah sang pencipta. Allah itu sang pencipta. Malaikat adalah makhluk, nabi adalah makhluk, apalagi kita sebagai manusia biasa tidak akan sama dan sanggup seperti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu segala amal perbuatan kita harus akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi kepada Al-Hadi, kepada Al-Hadi. Apa itu Al-Hadi?
Ya, Allah itu adalah Maha Pemberi petunjuk. Artinya Allah itulah yang memberikan petunjuk kepada manusia. Sepertinya digambarkan di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an. Pada surat Al-Fatihah kita selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala seperti pembukaan tadi. Kita membacakan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikanlah petunjuk kepada saya. Kata petunjuk itulah yang kita selalu minta kepada Allah, tidak ada kepada yang lain. Karena yang lain semua itu adalah makhluk. Allah itu sang pencipta, manusia adalah sang diciptakan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala salah satunya tempat kita meminta petunjuk atau meminta meminta salah satu keberkahan daripada apa yang kita inginkan, begitu. Artinya dia sang memberikan petunjuk kepada manusia dan segala apa yang kita inginkan. Kita berdoa kepada Allah, artinya kita meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, berikanlah petunjuk kepada kami supaya otak kami diberikan kecerdasan untuk menghadapi ujian pada esok hari, dan mudahkanlah supaya saya bisa mendapatkan jawaban yang benar. Nah, itu kita selalu berdoa kepada Allah dengan Al-Hadi, begitu. Oleh karena itu selanjutnya, ya, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, mungkin di kalangan semua bisa ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Di kelompok berapa? Ya, silakan Anda menyampaikan pertanyaan. Nama siapa? Silakan menyampaikan nama. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Lestari Nabi, saya dari kelompok 2. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak dengan ini pertanyaannya, yaitu mengapa pentingnya untuk memahami dan mengimani sifat al-afu? Ya. Baik, terima kasih. Mengapa kita mengimani dan meladani sifat al-afu? Pertanyaan ini adalah menunjukkan bahwa apa yang disampaikan adalah untuk bagaimana kita bisa mensikapi atau memperaplikasikan sifat-sifat daripada al-afu itu. Perlu kita ketahui dulu apa itu al-afu. Nah, kalau kita sudah tahu makna daripada al-afu, berarti kita tahu untuk menempatkan atau menunjukkan atau melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena pentingnya untuk menyikapi atau meladani dari sifat-sifat al-afu itu adalah salah satunya karena kita sebagai umat Islam sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengutus engkau untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak. Salah satunya itu. Yang kedua, karena Allah Subhanahu itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf, artinya kita sebagai manusia harus bisa melakukan tindakan pemaafan antara satu dengan yang lain. Karena itu cermin daripada sebuah kebaikan. Cermin dari sebuah kebaikan atau nilai-nilai positif dalam kehidupan. Bila mana seorang hamba tidak memaafkan kepada orang lain, maka Allah tidak akan memaafkan dia di dalam kehidupannya. Karena orang memaafkan orang lain itu adalah merupakan nilai positif, nilai yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sangat mulia di hadapan Allah daripada orang yang meminta maaf. Daripada orang yang meminta maaf. Begitu. Artinya dia lebih mulia. Makanya kita dianjurkan atau diperintahkan untuk saling memaafkan atau saling memberi maaf antara manusia lain dengan manusia yang lain bila mana ada sebuah masalah. Karena kita ini pasti ada masalah dalam kehidupan ini. Tidak barang tentu tidak akan terlepas daripada itu. Setiap hari kita akan dihadapi dengan sebuah persoalan. Maka oleh karena itu kita harus menunjukkan sikap-sikap mulia terhadap dalam kehidupan kita sehari-hari bila mana kita pernah ada bermasalah dengan orang lain. Karena itu salah satu cermin daripada sifat al-afu Allah. Begitu. Jadi kita sudah melakukan itu berarti kita sudah telah meneladani atau melaksanakan al-afu daripada
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dia termasuk dalam kategori nilai-nilai positif. Begitu. Ada yang lain juga bisa dipahami? Ya. Oke. Mungkin yang lain bisa bertanya? Ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakian Tilahatu dari kelompok 3. Yang seperti Pak sampaikan tadi tentang sifat al-hadi, Ya. yaitu petunjuk kepada Allah, Hmm. meminta petunjuk kepada Allah. Jadi Pak, mengapa kita harus meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa tidak meminta petunjuk kepada berhala-berhala seperti pohon-pohon dan lain sebagainya? Itu saja? Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Pertanyaannya adalah, atau saya menjawab, sebelum saya menjawab, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Pertanyaan dari kelompok 3. Ada yang bisa menjawab? Nah, kalau begitu saya akan menanggapi dulu apa yang telah disampaikan oleh kelompok 3 tentang kenapa kita harus meminta kepada Allah, toh? Tidak, atau meminta petunjuk kepada Allah, tidak meminta petunjuk kepada pohon, berhala dan lain sebagainya. Toh? Nah, artinya begini, kita sudah tahu persis pohon adalah makhluk Allah, toh? Binatang adalah makhluk Allah, lautan adalah makhluk Allah, gunung adalah makhluk Allah, toh? Manusia pun juga itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata makhluk berbeda dengan kata khalik. Makhluk adalah sang pencipta, sementara khalik sang yang makhluk sang yang diciptakan, sementara khalik sang pencipta. Artinya yang menciptakan segala-gala ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus meminta kepada pohon? Tuh. Kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita meminta kepada Allah karena Allah itulah sang Maha Pemberi, begitu. Sang Maha Pemberi, sang Maha memberikan petunjuk, sang Maha memberikan rezeki dan lain sebagainya. Bukan kepada pohon. Pohon di situ adalah salah satu siluman yang masuk di pohon untuk menyamar sesuatu untuk bisa mengabulkan permintaan kita. Ternyata dia adalah makhluk, bisa membodohkan kepada manusia lain. Begitu. Bisa di situ adalah makhluk gaib, jin. Jin juga dia adalah makhluk Allah, begitu. Jin juga makhluk Allah, tuh. Sementara jin adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan manusia. Pohon juga seperti itu. Semua yang ada ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas dan layak untuk diminta pertolongan atau petunjuk itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sang memberikan pengabulan dari apa yang kita inginkan. Tuh, begitu. Bisa dipahami? Ya. Atau perlu ditanggapi kembali atau merasa tidak senang, sudah tidak cukup dengan tanggapan atau jawaban yang disampaikan? Tidak. Bisa cukup? Ya, oke. Bisa dipahami kan? Lalu ada juga yang bertanya. Ya, silakan. Dari kelompok berapa ini? Ya, silakan kelompok 1 boleh sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Lece. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada Bapak. Ya. Bunyi pertanyaannya, ayat manakah selain ayat Al-Zariyah yang menjelaskan mendeskripsikan tentang Al-Hazab? Ya. Oke, ayat manakah? Berarti dimintakan ayat lain. Pertanyaan selain daripada surah Al-Zariyat, dimintakan ayat lain untuk yang sejalan atau sama dengan pertanyaan dengan surat Al-Zariyat. Salah satunya tercantum pada surah Al-Baqarah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Tuh, begitu. Ya ayyuhalladzina, kata ya ayyuhalladzina kata artinya orang-orang yang beriman. Kata orang yang beriman berarti kata orang ini adalah salah satu orang yang meyakini daripada agama Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah sang Maha yang pasti disembah. Tuh. Sehingga disuruh kita mengeluarkanlah sebagian dari ambillah dari sebagian dari rezeki yang kita miliki itu. Artinya rezeki, kata rezeki itu adalah bahasa kata ar-razaq. Tuh. Berarti makna dari kata ar-razaq ini adalah rezeki. Jadi suruh ambil atau keluarkan dari sebagian harta yang kita
miliki. Begitu. Artinya bahwa ayat itu adalah sejalan dengan ayat surat Al-Jariyat. Artinya di situ makna daripada itu adalah disuruh ambil atau keluarkan, karena dari sebagian harta yang kita miliki itu adalah ada hak orang lain. Begitu. Ada hak orang lain. Kenapa? Karena tanpa ada orang miskin maka tidak mungkin ada orang kaya. Tanpa ada orang kaya sudah barang tentu ada orang miskin. Maka itulah proses kehidupan manusia. Bumi ini berputar, dan segala kondisi kehidupan manusia, bahwa manusia itu bisa terjadi kaya karena ada dorongan atau karena ada orang miskin. Dan begitu orang miskin itu ada karena ada faktor orang kaya juga. Maka orang kaya jangan sekedar hanya melipat tangan, tidak melihat orang yang di bawah. Dia harus bisa mampu mengeluarkan segala sesuatu, karena orang yang meminta, orang yang memberi itu lebih mulia daripada orang yang menerima. Maka kita wajib untuk mengeluarkan segala sesuatu apa yang kita miliki kepada orang yang menerima, karena di situ ada hak daripada orang lain. Begitu. Bisa dipahami? Ya. Oke. Untuk itu mungkin kita masuk kepada Al-Khaliq. Masuk kepada Al-Khaliq. Apa itu Al-Khaliq? Maha Pencipta. Artinya Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Dialah yang menciptakan manusia, dialah yang menciptakan bumi, dialah yang menciptakan alam yang begini luas. Jangankan itu, makhluk Allah, salah satu daripada delegasi Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat yang kita orang kenal. Dia adalah makhluk Allah pun juga. Begitu. Nabi dia adalah pun juga makhluk Allah yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Apalagi orang yang ada ini adalah merupakan pencipta, sang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Khaliq adalah sang Maha Pencipta. Apa artinya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan segala yang ada di bumi ini. Begitu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala yang ada di bumi ini. Begitu. Berarti kita sebagai manusia berarti diciptakan, artinya makhluk. Begitu. Artinya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kalau kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu kita harus memahami kita sebagai makhluk apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, tidaklah kuciptakan engkau manusia terkecuali untuk menyembah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Berarti di situ kata itu melainkan artinya menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah. Dia tidak mau ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk menyembah kepadanya. Berarti kepada siapa? Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita tadi sudah dalam membahas tentang persoalan Al-Khaliq atau Allah itu Maha Pencipta Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita akan masuk kepada LKPD, lembaran kerja siswa. Untuk itu kita bisa atau saya akan membagikan LKPD kepada Anda semua. Daripada apa yang saya telah disiapkan ini, mungkin ada yang perlu saya sampaikan. Jadi di sini ada, sebelum saya bagikan, mungkin di sini ada cara-cara untuk mengisi daripada LKPD ini. Oke, coba perhatikan di situ. Ada yang perlu diperhatikan. Itu adalah lembaran kerja siswa atau yang sifatnya kelompok, Kelompok. Jadi itu akan dikerjakan secara bersama.
Dari situ dilihat. Di situ saya mintakan adalah dari cara penulisannya adalah pertama tulis nama kelompoknya, toh. Setelah itu nama siswanya, nama siswa. Setelah itu dia masuk kepada kelas dan tanggal. Setelah itu di bawah Anda memilih salah satu. Memilih salah satu, baik Al-Afu, Ar-Rajak, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, dan Al-Khaliq dan Al-Hakim. Jadi dimintakan satu yang harus Anda kerjakan bersama. Apakah Al-Afu atau Ar-Rajak dan lain-lain sebagainya. Jadi mintakan satu. Oke. Silakan bekerja. Itu jawaban. Jadi kerja di situ ya. Sudah cukup. Ya. Saya kira mungkin bisa diperhatikan dari lembaran kerja itu, tuh, ada yang sudah saya bagikan. Jadi saya ulangi lagi. Tolong perhatikan namanya kelompok itu. Setelah itu nama, kelas, tanggal. Lalu selanjutnya dimintakan 1 dari 7 tadi. Tuh. Nah, silakan, bisa dipahami? Ya, bisa bekerja. Saya kasih waktu 3 menit. Ya, 3 menit. Silakan bekerja. Oke. Maju ke sana. Maju. Sudah. Ini bisa berat. Yang tadinya sedikit itu. Nah. Sudah. Sudah sama. Yang tadi sudah mana yang sudah kasih lembar kerja? Nah. Sabar. Oke, sudah. Ini kerja. Ya sudah oke. Kerja kelompok. Ini masih lucu tadi. Iya, oke, mantap. Sudah tahu? Sudah kerja kelompoknya tadi yang pertama kakaknya pertama sekali. Nah, itu dikerjakan, tuh. Oke, sudah itu. Kerja ini tuh, ini tadi saja. Ini setelah itu sudah kerja mandiri. Ini bawa mandiri, bawa mandiri ini. Waktu tinggal 1 menit. Kerja mandiri baru sebentar. Sudah. Itu. Jangan setuju situ. Tadi kalau tersaja masuk. Sudah? Oke. Jadi mungkin saya kira waktu sudah selesai. Ya. Mungkin siapa yang bisa kemuka
atau duluan untuk bisa mempresentasikan apa? Mempresentasikan daripada hasil diskusi yang sudah dikerjakan bersama. Ya, hasil bisa. Siapa yang duluan bisa? Dari kelompok 1 sudah siap. Ya, bisa. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil musyawarah kelompok kami. Perkenalkan, saya Nursin Iskam dan Saya Sri Balgis Rusli. kami akan mempresentasikan hasil musyawarah kelompok kami tentang Asmaul Husna Al-Afu. 1. Mudah memberikan maaf kepada orang lain. 2. Menghapus kesalahan orang lain dari ingatan. 3. Tidak suka mengungkit kesalahan masa lalu. 4. Memberi kesempatan kedua dan seterusnya. 5. Senantiasa memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani sifat al-afu. Kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih lapang dada dan damai, tetapi juga berusaha meraih cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemaaf. Ya. Baik, itulah tadi yang dapat disampaikan. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hatia Sirahadu dari kelompok 3. Saya ingin bertanya tentang al-afu, itu sifat maaf. Jadi punya pertanyaan saya, jelaskan bagaimana kita bisa meneladani sifat al-afu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada Hardianti Lahadu. Mungkin dari teman-teman kelompok 2 ingin membantu kami untuk menjawab pertanyaan dari Hardianti Lahadu. Baik, terima kasih. Saya akan membantu menjawab pertanyaan dari saudari Ardianti Lahadu. Tadi bunyi pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana kita bisa meneladani sifat al-afu dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa meneladani sifat al-afu dengan tidak membalas jika ada teman yang menyakiti kita. Tapi kita harus tetap ingat kesalahan itu supaya tidak terulang lagi. Kita juga bisa berpura-pura maafkan, tapi dalam hati tetap waspada. Baik, itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, untuk Hardianti Lahadu, apakah menerima jawaban dari saudari Cinta Lestari Nabi? Ya. Jawaban Cinta Lestari Nabi, saya kurang puas. Baik, saya akan mengevaluasi kembali jawaban dari Cinta Lestari Nabi. Saya akan menjawab menurut dari pengertian kami. Kita bisa meneladani sifat al-afu dengan memaafkan kesalahan orang lain, tidak menyimpan dendam, dan bersikap lapang dada ketika ada orang yang menyakiti kita. Kita juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan. Baik, saudari Haryanti, apakah menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, jawaban Anda saya terima. Baik, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang masih mau bertanya? Baik, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami kelompok 1 akan menutup presentasi hasil kerja kami dengan mengucapkan assalamualaikum. Ya. Kita lanjut.
Untuk kelompok 2 bisa menyampaikan atau maju ke depan menyampaikan hasil diskusi. Silakan ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cinta Lestari Nabi. Saya selaku moderator dalam kelompok 2. Di samping saya bernama Ririn Najalia selaku pemateri. Baik, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada Ririn, disilakan. Rencana penyerapan dalam kehidupan sehari-hari Al-Malik. Mengenai nama Al-Malik bukan hanya sekedar mengetahui artinya, tetapi juga menginternalisasi dan menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan. Berikut adalah rencana penyerapan sifat Al-Malik. 1. Menumbuhkan sikap rendah hati dan menjauhi kesombongan. 2. Menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. 3. Mampu mengendalikan diri dan hawa nafsu. 4. Tunduk dan patuh sepenuhnya kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tidak takut kepada kekuasaan makhluk. Baik, itulah hasil diskusi kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada sedikit pertanyaan? Disilakan. Baik, disilakan. Silakan. 3. Perkenalkan, nama saya Wansa Indah. Saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Ini pertanyaannya yaitu sebutkan 3 penerapan Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, sebelum kami dapat menjawab pertanyaan dari saudari Wansa Indah, mungkin dari teman-teman dapat menjawab pertanyaan dari saudari Wansa. Jika tidak, maka kami yang akan menjawabnya. 3. Penerapan sifat Al-Malik, yaitu 1. Menumbuhkan sikap rendah hati dan menjauhi kesombongan. 2. Menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. 3. Mampu mengendalikan diri dan hawa nafsu. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah saudari saudari Wansa dapat menerima jawaban dari kami? Terima kasih atas jawabannya. baik? Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kelompok 2 telah menyampaikan hasil presentasi dari diskusi, maka alhamdulillah bisa menghasilkan yang baik. Kita masuk kepada kelompok 3. Kelompok 3, silakan ke depan untuk presentasi hasil dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru Bidang Studi serta teman-teman telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hadiati Lahadu sebagai moderator dan sebelum saya bernama Wansa Indah Ranja. sebagai pemateri. Oke, lanjut ke pembahasan. Kami akan membahas tentang Al-Hasib yang akan diperjelas oleh pemateri kelompok kami yakni Wansa. Silakan kepada Wansa. Al-Hasib 1. Bersikap jujur dan amanah. Menyadari bahwa Allah Maha membuat perhitungan atas setiap amal perbuatan. 2. Introspeksi diri
muhasabah, melakukan evaluasi harian terhadap perilaku dan amal. 3. Bertawakal kepada Allah, meyakini bahwa Allah Maha mencukupi segala kebutuhan kita. 4. Tidak menzalimi orang lain, menjaga hak orang lain karena menyadari bahwa segala bentuk kezaliman akan diperhitungkan oleh Allah. 5. Bijak dalam menggunakan waktu dan harta, menyadari bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban atas penggunaan waktu, tenaga, dan harta, sehingga mendorong kita untuk menggunakannya sebagai kebijakan dan bermanfaat. 6. Mendidik anak-anak tentu tanggung jawab, mengajarkan kepada anak-anak pentingnya tanggung jawab dan kejujuran karena semua perbuatan akan diperhitungkan oleh Allah. Itulah tadi hasil diskusi kelompok kami tentang Al-Hazim. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan, saran, kritik? Dipersilakan. Ya, ada dari teman-teman untuk bisa bertanya atau menanggapi dari apa yang disampaikan? Ada. Ya, tidak ada. Oke, kita langsung saudara dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi diskusi telah selesai, maka saya akan mengumpulkan atau mengambil dari hasil presentasi atau kelompok belajar kelompok masing-masing. Semua sudah disiapkan kan? Sudah. Ya, sudah. Maka saya akan mengambil dari kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 kerja kelompok dan mandiri. Oke, jadi hasil belajar kelompok saya sudah kumpul dan alhamdulillah semua menghasilkan yang baik. Di kelompok 1 saya telah mengambil daripada hasil pekerjaan kelompok masing-masing, maka kita untuk bisa menghidupkan semangat belajar kita pada hari ini, maka kita ice breaking. Ya, oke, kita bisa bersiap? Ya. Bisa semangat dan menghidupkan kita. Ya, bisa bersama? Ya, bisa diikuti. Ya, tempo semangat. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing dulu. Oke, jadi mungkin di antara kalian siapa yang bisa untuk mengevaluasi dari hasil materi yang telah disampaikan dari pertama sampai bisa menyampaikan. 1. Materi yang sudah disampaikan dari Al-Afu, Ar-Rajab, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, dan Al-Khalid dan
hakim. Ya. Siapa yang bisa untuk menyampaikan? Ya. Silakan. Kelompok 3. Ya, silakan. Baik, kesimpulannya bahwasannya materi yang Pak berikan sangat jelas dan dapat dipahami oleh kami semua, yaitu tentang al-afu, sifat pemaaf, Ya. ar-razak, maha pemberi rezeki, al-hakim, berarti maha bijaksana, al-malik, maha raja atau penguasa mutlak, al-hasib, tentang seseorang yang senantiasa akan melakukan introspeksi diri, kesadaran diri. Semua yang Pak sampaikan sudah bisa dipahami oleh kita semua di sini. Ya. Oke, dari apa yang telah disampaikan dari kelompok 3 untuk bisa menyimpulkan, maka dengan ini saya akan menyampaikan apa yang disampaikan untuk media daripada hasil materi yang pertama, bahwa dari al-hasib dan al-afu, ar-rajab, al-malik, al-hasib, al-hadi, al-khalid dan al-hakim adalah bagaimana kita bisa untuk meyakini dan mengimani dari beberapa dari 7 asmaul husna yang diawali daripada al-afu dan al-hakim adalah salah satu daripada merupakan 99 asmaul husna yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa barang siapa yang telah menghafal al-asmaul husna dari 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surga tanpa dihisab atau disebut dengan al-hasib. Itu adalah dari kemuliaan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tercantum di dalam Asmaul Husna atau 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min. Jadi itulah beberapa nama daripada Asmaul Husna yang sudah disebutkan dari 99 nama yang ditutup pada hari ini adalah dengan kita masuk kepada materi dari apa yang disebutkan tadi, bahwa itu merupakan bagian daripada materi pada hari ini. Maka untuk itu kepada semuanya kita bisa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga materi pada hari ini yang kita telah pelajari akan kita benar-benar mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa wal asri. Wal asri, al-asar atau wal asri. Mari sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri, maka berakhirlah pula pertemuan kita atau materi yang disampaikan pada hari ini tentang Asmaul Husna yang diawali dengan Al-Afu, Ar-Rajab, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, dan Al-Hadi, Al-Hakim. Dari 7 Asmaul Husna itu telah kita bahas pada hari ini. Alhamdulillah, moga kiranya kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan semua bisa telah memahami daripada apa yang telah kita bahas pada hari ini. Untuk itu mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.